Ini kan aku lagi baca tentang ini ya, katanya tuh asuransi penting buat kita di saat ini. Menurut kamu gimana? Iya penting banget gak sih? Soalnya kan kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi ntar. Misal kayak kecelakaan, musibah kan kita nggak tahu kan. Nah menurutku penting karena itu buat jaga-jaga sih. Iya sih, bener juga. Tapi enaknya asuransi yang gimana ya? Aku soalnya masih bingung. Nah aku saran ke kamu buat ini asuransi syariah aja. Soalnya itu aku juga udah buka asuransi di asuransi syariah dan menurutku itu worth it sih. Tapi kan kalau asuransi syariah tuh yang aku denger tuh kadang kayak ribet kan, banyak banget akadnya gini gitu. Jadi kayak orang-orang jadi masih pada milih konvensional. Tapi menurut kamu asuransi syariah ini gimana sih? Oh iya sih, sebenarnya tuh asuransi syariah belum yang dikenal banget kan di Indonesia. Makanya orang-orang masih tabu. Nah kalau menurutku sendiri tuh karena aku udah penggunanya itu sih lebih baik asuransi syariah. Karena apa? Karena itu kan asuransi syariah ya berdasarkan prinsip-prinsip Islam, jadi itu lebih halal. Maksudnya kayak nggak ada riba, nggak ada bunga, jadi itu lebih aman gitu. Kamu kalau mau buka asuransi syariah aja. Oh menarik juga sih, coba deh besok aku mau ke kantornya, mau coba tanya-tanya dulu. Nah, Siapa tahu harus tuh. kalau cocok aku langsung gas buka deh asuransi syariah. Nah keren. Permisi Mbak, selamat siang. Selamat siang Mbak, ada yang bisa saya bantu? Oh iya, sebelumnya perkenalkan saya Norma. Di sini saya ingin tanya-tanya tentang asuransi syariah karena saya lumayan tertarik untuk membuka asuransi gitu Mbak. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu ya Mbak Norma terkait apa sih itu asuransi syariah. Jadi asuransi syariah itu tuh asuransi yang emang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Selain itu di asuransi syariah itu tuh lebih mengedepankan prinsip tolong menolong. Jadi kita menggunakan dananya. Misalkan premi yang dipakai sama Mbak Norma itu nantinya itu karena kita asasnya asas tolong menolong, jadi dana itu akan kita gunakan untuk menolong sesama peserta yang terlibat di asuransi syariah itu, seperti itu. Oh, nah untuk di asuransi syariah sendiri tuh ada berapa program ya Mbak atau beberapa mekanisme gitu? Oke, jadi di asuransi syariah ini tuh kita ada 3 akad. Kita memakai 3 akad. Satu ada akad tabaru, yang kedua ada akad wakalah bil ujrah, yang ketiga ada akad mudharabah musyarakah. Jadi di akad tabaru ini tuh nanti sistemnya itu sistem hibah, dimana nanti emang Mbak Norma menyerahkan preminya itu yang akan digunakan untuk menolong sesama. Jadi Mbak Norma nggak mengharapkan keuntungan dari adanya asuransi yang Mbak Norma berikan ke kita kayak gitu. Nah kalau prinsip wakalah bil ujrah, jadi sistemnya itu tuh Mbak Norma mempunyai dana, nanti dana itu dikasih ke kami, nanti kami membantu mengelola dana dari Mbak Norma. Nah nanti dari hasil dana itu keuntungannya itu pure punyanya Mbak Norma, tapi di samping itu Mbak Norma harus memberikan ujrah atau fee itu kepada kami sebagai bentuk imbalan terima kasih karena kami telah mengelola dananya Mbak Norma itu. Nah terus yang ketiga itu ada mudharabah musyarakah, di mana itu merupakan bentuk investasi atau kerjasama. Nanti Mbak Norma menyerahkan dana kepada kita. Nah nanti kalau misalkan udah di akhir periode ternyata ada keuntungan, nah itu besaran keuntungannya itu bisa dibagi 2 dengan pembagian kesepakatan di awalnya tuh mau berapa seperti itu. Nah mungkin setelah penjelasan tadi Mbak Norma tertarik ke yang mana? Sepertinya saya lumayan tertarik ke yang mudharabah musyarakah sih, seperti itu karena kan ada pembagian hasil ya antara saya dan juga pihak asuransinya. Mungkin langsung saja saya ingin membuka asuransi yang mudharabah musyarakah Mbak. Oke baik, saya bantu terlebih dahulu ya Mbak. Ya, baik. Oke, untuk besaran dananya mau berapa Mbak? 5 juta Mbak. Oke, mau ditransfer atau secara tunai? Debit ya Mbak. Oke. Ini berarti saya sebagai peserta menyerahkan dana saya untuk asuransi dengan pembagian hasil 70-30% ya Mbak. Oke, saya sebagai pengelola menerima dana ini dan akan kami gunakan sesuai dengan prinsip syariah ya Mbak. Sebentar.
sebentar saya bantu dulu. Ya. Oke. Untuk ini bisa ditandatangan di sini ya Mbak sebagai buktinya. Ini sudah. Oke, terima kasih Mbak Norma. Ada yang bisa saya bantu lagi? Sudah, paling nanti kalau misalkan ada yang mau saya tanyakan, saya langsung hubungi Mbak nanti. Baik, ini untuk kartunya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mari Pak. Ya, hati-hati. Ya. Nah, untuk jurnal di bagian perusahaannya atau bagian asuransi syariahnya itu ada kas pada dana kontribusi mudarabah, karena yang dimana tuh sebesar 5 juta, karena tadi Ibu Norma menyerahkan dana sebesar 5 juta untuk akad mudarabah. Selanjutnya pada sisi nasabah atau pada sisi Ibu Normanya itu tadi kan menyetorkan uang ya teman-teman ke perusahaannya. Jadi untuk jurnalnya itu ada dana investasi mudarabah pada kas sebesar 5 juta. Selamat siang Mbak. Selamat siang Pak, yang bisa saya bantu? Iya Pak, jadi gini, tahun lalu kan saya membuka asuransi syariah di sini dan sekarang saya ingin menyetorkan dana baru sebesar 3 juta rupiah. Oke, baik. Dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Lovia. Oke. Mbak Lovia tahun lalu membuka asuransi dengan akad baru dengan setorannya itu 3 juta per bulannya. Sekarang mau ditransfer atau mau secara tunai? Mau secara transfer aja. Oke, baik. Ini ya Mbak, saya menyerahkan dana baru ini yang akan dikelola untuk tolong menolong sebagai jadi prinsip syariah. Oke, baik, saya terima dana baru ini dan akan kami kelolanya sesuai dengan ketentuan syariah dan untuk keperluan tolong menolong sesama peserta. Mohon ditunggu ya Mbak. Oke Mbak. Oke Mbak Lovia, sebagai buktinya bisa tanda tangan di sini. Ini untuk kartu peserta dan kartu ATM. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Ya. Oke teman-teman, tadi kan kita udah melihat ilustrasi dari transaksi dengan akad baru. Nah, gimana sih jurnalnya dari sisi perusahaan dan juga dari sisi Pulovia? Nah, kita simak ya teman-teman. Nah, untuk dari sisi perusahaan itu jurnalnya ada kas pada penerimaan kontribusi sebesar 3 juta. Nah, untuk pada sisi Pulovia itu jurnalnya ada penerimaan kontribusi pada kas sebesar 3 juta juga. Selamat siang Mbak. Selamat siang Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, aku mau nyetorin dana bulanan wakalah yang kan kemarin aku udah sempat buka di sini ya atas nama Yani. Nah sekarang aku mau nyetorin dana bulanan yang masih sama tapi wakalah yang investasi itu. Nah kan ujungnya tuh kemarin dipotong berapa persen ya Mbak? 30. Oh, berarti ini aku nyetorin ini ya, nyetorin apa namanya 20 juta. Untuk ujungnya bisa dipotong 20%. Ini via transaksi dan ini kartu saya. Saya terima dana ini dan akan kami kelola dengan sesuai prinsip syariah. Mohon ditunggu ya. Ya, sebagai tanda bukti bisa tanda tangan ya Pak. Ini untuk kartunya. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu lagi? Sudah mungkin mau nanya sih untuk akad ini akad wakal itu tadi kan dipotong ujungnya 30% ya Mbak ya. Nah itu untuk hasil investasinya kan
Siurnya tuh dikasih ke saya ya Mbak. Ya nanti kan karena udah dari mbaknya itu udah menyerahkan ujrah kepada kita, nanti dia hasil investasinya dikembalikan ke Mbak Yani. Makasih ya Mbak. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah menyimak ilustrasi yang ketiga, yaitu dengan akad wakalah bil ujrah. Nah untuk akadnya sendiri kan tadi ilustrasinya Bu Yani menyetorkan dana 20 juta yang dipotong 30% untuk akad untuk ujrah untuk perusahaan. Nah bagaimana sih jurnalnya? Nah jurnal untuk pihak perusahaan saat menerima kontribusi tersebut itu ada kas atau bank pada dana kontribusi wakalah sebesar 20 juta. Karena tadi Bu Yani menyetorkan 20 juta. Nah, untuk ujrahnya tadi kan 30% ya. Nah, 30%-nya tadi dari 20 juta itu sebesar 6 juta. Jadi untuk ujrahnya itu jurnalnya itu ada bagian pengelola atas kontribusi sebesar 6 juta pada ujrah diterima di muka sebesar 6 juta. Nah, untuk pada sisi Ibu Yani-nya, karena dia tadi menyetorkan ke perusahaan itu sebesar 20 juta, itu jurnal dari sisi Ibu Yani itu ada dana kontribusi wakalah sebesar 20 juta, ada kas atau bank itu sebesar 20 juta. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Mbak, jadi gini Mbak, kemarin sakit, Iya. ada keluarga aku yang sakit di rumah sakit. Terus habis itu sekarang aku pengen klaim asuransi data baru yang kemarin aku transfer. Oke. Oke, besarannya ada 1.500.000 betul? Oke. Bantu saya uruskan terlebih dahulu ya. Mohon untuk ditunggu sebentar. Oke, untuk dananya itu sudah saya transferkan ke nomor rekening yang Ibu masukkan di asuransi. Oke, jadi ini untuk buktinya bisa ditandatangani di sini ya Bu. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih banyak ya Mbak. Iya, hati-hati. Nah, pada pertengahan periode nih teman-teman, Bu Lovia mengajukan klaim untuk dana tabaru yang dia setorkan dengan alasan jika anggota keluarganya tuh mengalami musibah atau sakit seperti itu. Nah, Bu Lovia tuh mengajukan dana klaim sebesar 1,5 juta. Jadi untuk jurnalnya itu pada cadangan dana klaim tabaru pada debit dan kreditnya kas dana tabarus sebesar 1,5 juta. Jurnalnya itu pada Bu Lovia itu kas dana tabaru pada cadangan dana klaim tabarus sebesar 1,5 juta. Misi Mbak. Iya, ada yang bisa saya bantu Mbak. Iya, kemarin saya dapat email katanya suruh kesini. Oh, sebentar ya. Ya. Dengan Mbak siapa? Norma. Oke, saya bacakan dulu. Oh iya Mbak, jadi karena kemarin yang tahun bulan lalu Mbak Norma kan sudah mengikuti asuransi kami. Iya. Dan ternyata alhamdulillah ada keuntungan atau surplus underwriting. Ya, besaran keuntungannya itu ada 10 juta dan sesuai pembagian di awal. Untuk pembagiannya kan 70-30. 70% buat Mbak Norma dan 30% buat perusahaan. Iya, betul. Ya, jadi nanti untuk besaran keuntungannya 7 juta akan kami serahkan ke Mbak Norma lewat transfer. Oh iya iya iya. Oke. Baik. Untuk nomornya sesuai dengan yang didaftarkan di asuransi atau berbeda Mbak? Iya, yang di awal sudah saya serahkan ke Mbaknya. Oke, saya bantu transfer sekarang Iya. ya. Oke Mbak Norma, kami dari selaku pengelola telah mengirimkan besaran keuntungannya sebesar 7 juta ke rekening Mbak Norma sebagai surplus underwriting dari investasi Mudarabah Musyarakah.
Silakan coba dicek terlebih dahulu Mbak. Baik. Oh iya, sudah masuk. Ini dana 70% yang saya dapatkan dari asuransi syariah. Terima kasih banyak ya Mbak. Semoga kita bisa bekerja sama di lain kesempatan. Oke, terima kasih Ya, mari Mbak. Oke teman-teman, tadi kan kita udah melihat ilustrasi yang dilakukan Ibu Norma dengan di akhir kerja itu terjadi yang namanya surplus underwriting ataupun keuntungan dari kerjasama dengan akad negara masyarakat. Nah, itu tuh ada jurnalnya loh teman-teman. Nah, jurnal untuk peserta individu atau untuk pihak Ibu Normanya itu ada bagian peserta individu atas surplus underwriting pada utang bagian peserta individu surplus underwriting sebesar 7 juta karena tadi pembagiannya 70% dan 30%. Nah, untuk dalam pihak perusahaannya atau entitas pengelola itu jurnalnya bagian pengelola atas surplus underwriting pada pendapatan alokasi surplus underwriting sebesar 3 juta karena keuntungannya tadi kan 10 juta dan pembagian hasilnya itu kan 70 sama 30% untuk perusahaan. Iya, kemarin aku juga kan baru buka nih asuransi syariah setahun yang lalu. Nah, terus kemarin baru aja nih aku dari kantornya udah bisa diklaim hasil investasi yang aku kasih ke asuransi syariahnya itu. Oh, yang kemarin kamu buka itu kan? Iya, ternyata menguntungkan. Iya. Tuh kamu pakai asuransi apa sih, Ron? Aku pakai asuransi konvensional nih. Ya, aku mendingan syariah aja. Udah mah aman nih kalau kamu sakit, nggak usah mikirin biaya. Iya, benar. Emang perbedaannya apa sih? Nah, itu Konvensional tuh sama kalau konvensional kan kamu harus bayar bunga nggak sih? Ada ribanya. betul. Nah, itu tuh haram tahu dalam Islam. Emang iya? Emang Iya. haram? Iya. Waduh. Ganti ke asuransi syariah. Betul. Kita temuin ke kantornya besok. Ya benar, mending cepet-cepet ganti ke asuransi. Iya. Betul, udah mah enak dapat untung ini hidup sehat, aman, Iya, terjamin. Oh halal ya, yang penting halal ya. Iya. Betul.